Kadal tak dungu, hina dan edit foto Jokowi pangku wanita seksi di pantai. Keterlaluan, tangkap. Tapi juga ingat, kita ini memiliki budaya tata krama, memiliki budaya kesopan santunan. Jadi memang kita sebar-sebarin aja, pokoknya yang berita-berita hoak Pak Jokowi PKI, berita hoak Pak Jokowi itu orang Tionghoa, itu kita sebar-sebarin. Saya sebar-sebarin melalui BlackBerry. Semua saya rasa sudah tahu lah kalau saya sebar-sebarin. Kabar fitnah, hoax, dan kabar bohong. Oleh sebab itu saya minta kita merespon dengan cepat hal seperti ini. Karena sekarang tidak hanya lewat media sosial, tetapi sudah masuk dari pintu ke pintu, door to door, dari kampung ke kampung. Jangan sampai kita tidak merespon karena kita takut. Beredar foto Presiden Joko Widodo memangku seorang wanita berbikini di pantai viral di media sosial. Foto tersebut diunggah oleh akun Facebook bernama Zulfikar Baihaqi pada 20 Juni 2022 lalu. Dalam unggahannya, Zulfikar Baihaqi menuliskan caption menyindir Jokowi terkait upaya perdamaian Rusia-Ukraina. Kata Zulfikar, katanya mau mendamaikan Rusia-Ukraina, ternyata sambil menyelam minum susu, mendamaikan isi dalam sempak dulu. Wow. Namun belakangan, unggahan tersebut sudah dihapus alias tidak ada lagi di timeline akun Facebook yang bersangkutan. Dilansir dari situs Turnback Hoax, foto tersebut terbukti hoax alias tidak benar. Itu adalah foto hasil editan. Foto yang benar adalah foto artis Jennifer Copen yang dipangku oleh pacarnya bernama William Faulkner. Foto Jennifer Copen dan juga William Faulkner yang sedang liburan di Pantai Flores NTT tersebut diambil pada 2021. Pelaku diduga kuat sengaja mengganti wajah William dengan wajah Jokowi. Selanjutnya, pelaku menyebarkan hoax berupa fitnah di media sosial. Foto wajah Jokowi yang ditambahkan tersebut merupakan foto dari Antara News yang berjudul Indonesian Government Discusses Oil Subsidy Scam for 2015 pada tahun 2014 silam. Hingga berita ini diturunkan, polisi belum melakukan tindakan untuk mencari dan meringkus pelaku yang mengunggah foto editan tersebut di medsos. Saya harap polisi segera bertindak ya. Sepertinya orang yang tak waras nggak pernah habis. Meski banyak yang sudah tertangkap karena ulah konyolnya dalam memberikan nyinyiran dan komentar nggak bertanggung jawab di media sosial. Sudah banyak yang terciduk pun masih banyak banget yang berani berbuat konyol seolah mau uji nyali. Seperti orang yang satu ini, melakukan penghinaan dan fitnah terhadap Jokowi yang seolah-olah melakukan tindakan yang tidak seharusnya dilakukan oleh seorang presiden. Zulfikar Baihaqi tidak ada bedanya dengan gerombolan sebelah yang kecepatan jari tangannya jauh melebihi kecepatan reaksi otaknya. Kalau diibaratkan kecepatan jari tangan mengetik di medsos setara mobil Lamborghini, sedangkan reaksi otaknya hanya secepat motor butut. Makanya banyak yang terciduk gara-gara nggak paham soal ini. Asumsi yang tidak berbasiskan data itu, cuma berbasiskan peristiwa yang tidak apple to apple, bisa menjadi landasan bergerak bagi kaum intelektual. Menurut saya kurang. Anda bayangkan seorang presiden pada saat terakhir tidak bisa mempertahankan integritasnya. Anda bicara, Anda beroposisi karena kedunguan. Memangnya Anda pikir Anda lebih pintar dari Jokowi? Jauh lebih dungu dari Jokowi. 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 Ini rakyat loh. Masa masih ada yang mengatakan Jokowi kodok lah. Orang itu benar-benar tidak punya moral. Pengecut, saya bilang. Biarin mantep dah. Saya dibeli juga gak takut kok. Sama juga dengan gerombolan sebelah yang teriak dan kuar-kuar nyinyir terhadap pemerintah. Tapi fasilitas dari negara masih dipakai juga. Jelek-jelekin pemerintah, tapi munafik. Sudah jelas terbukti bahwa Presiden Jokowi melakukan misi perdamaian ke Ukraina dan Rusia adalah untuk memberikan tawaran atau opsi untuk pihak ketiga dalam mendamaikan kedua negara tersebut. Bukan seperti yang dinarasikan oleh Zulfikar yang kurang ajar itu, yang sudah jelas-jelas berupaya mencemarkan nama baik Presiden Jokowi dengan mengedit foto beliau. Sudah selayaknya orang-orang semacam ini dilaporkan agar segera dapat hukuman setimpal atas tindakannya yang kurang ajar itu. Sudah jelas perbuatannya dapat menjadikan gaduh di akar rumput. Dan yang pasti, ketika seorang oknum kedapatan melecehkan atau melanggar Undang-Undang ITE, tapi tidak dilaporkan, akan menjadi presiden yang buruk untuk pendidikan politik rakyat. Sebab bisa diikuti oleh pihak-pihak lain yang bertanggung jawab, terjadi gelombang duplikasi.
Oknum-oknum semacam itu tentunya banyak kita dapati di sosial media, terutama grup-grup kelompok mereka. Seorang kepala negara di tangan para durjana ini bisa dibuat berbagai macam meme yang melecehkan, menghina, hingga memfitnahnya. Jangan harap orang semacam Zulfikar ini menyesal dan berjanji tak akan mengulanginya lagi. Karena tergantung bagaimana nilai penilaian dari polisi. Yang jelas orang-orang seperti Zulfikar banyak berkeliaran di media sosial. Dan dengan gagahnya, koar-koar, menyebar fitnah dan hoax seolah dunia miliknya sendiri dan yang lain hanya pengungsi. Jadi bagaimana menurut Anda? Cahyokumolo meninggal, muncul netizen gak beradab yang malah bersyukur. Ditulis oleh Widodo SP dari laman steward.com. Saya atas nama pribadi, keluarga, bangsa dan negara menyampaikan duka cita yang mendalam atas berpulangnya saudara kita, sahabat kita, Bapak Cahyokumolo. Mungkin dia bisa berbeda pendapat dengan orang lain, tapi yang menarik adalah beliau rasanya tidak pernah menciptakan kebencian pada orang yang berbeda posisi dengan dia. Beliau tidak pernah menciptakan rasa marah atau jengkel bahkan dengan orang yang berbeda pendapat dengan dia. Pak Cahyo adalah pribadi yang tenang dan sederhana, seorang tokoh teladan dan nasionalis sejati yang penuh integritas dan setia mengabdikan dirinya untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Berpulangnya Menpan RB Cahyokumolo meninggalkan kedukaan dan kehilangan besar. Tak hanya bagi segenap keluarga yang ditinggalkan, tapi dirasakan pula oleh PDIP, partai politik di mana Bapak Cahyo berkiprah beberapa tahun terakhir ini. Cukup banyak tokoh politik dan masyarakat termasuk netizen yang juga mengungkapkan rasa kehilangan atas berita duka ini. Tapi ada pula yang menganggap bahwa kematian dari Cahyokumolo patut untuk disyukuri. Miris, tak berperasaan, hina sekali. Itulah kata-kata yang rasanya bisa saya lontarkan untuk merespon ucapan nyinyir dari netizen di media sosialnya. Besar kemungkinan orang itu hanya mencari sensasi saja, cari perhatian, atau entah apa motivasinya, sampai mengucapkan syukur ketika ada orang yang meninggal dunia. Jangan-jangan di kelompok semacam ini memang tugasnya bikin riuh media sosial dengan nyukurin orang yang meninggal ya. Terlebih yang berasal dari partai atau kelompok pendukung pemerintahan Presiden Jokowi. Jangan-jangan beneran ada loh, karena seingat saya, yang model begini nggak cuma sekali ini saja munculnya. Bagi saya, orang-orang semacam ini ibarat manusia hina, yang tak boleh dibiarkan barulah di negeri ini dengan bebasnya. Sesekali bolehlah dipanggil untuk dimintai keterangan di kantor polisi, meski nggak sampai ditahan. Ya anggap saja memberikan semacam shock terapi, agar kapok dan jangan mengulangi perbuatan semacam itu lagi. Bagi saya, munculnya orang-orang sakit jiwa seperti itu tampaknya menjadi konsekuensi dari liarnya penggunaan media sosial yang memang sukar dibendung dampak negatifnya. Apalagi kalau lantas muncul pemikiran, gue bebas dong berbuat apa aja, lawang medsos ini kan juga milik saya. Ini mirip dengan ucapan yang model begini, ini menurut gue kok, terserah mau ngomong apa aja. Miris banget ya, zaman yang katanya tambah maju dengan ponsel yang semakin canggih, tapi sebagian manusianya malah seperti berjalan mundur, menjadi semakin primitif. Bahkan gak sedikit yang menjadi barbar seperti orang gak terdidik. Tapi itulah konsekuensi yang harus kita lihat, alami, dan hadapi, dan terus berupaya memberikan edukasi agar manusia-manusia semacam mereka yang menjadi pokok bahasan dalam tulisan ini semoga bisa jadi insaf tanpa harus mengalami peristiwa yang membuatnya benar-benar kapok. Kadang kalau baca postingan model begitu tadi saya kok jadi penasaran juga. Kira-kira kalau netizen gak berperasaan macam mereka mengalami kedukaan, berapa banyak yang akan nyukurin atau malah nyumpain ya? Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda?